Walah. Punten kemayunan. Juara. Punten kemayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang luar biasa hari ini Pak Wakil kita, Pak Wakil Wali Kota, Pak Odet, Mang Odet ada di tengah-tengah kita dan akan memberikan sedikit tausiah ataupun pembekalan dalam rangka pelaksanaan tugas kita di awal tahun ini, ya. Karena tahun ini adalah bulan pertama di tahun 2014 yang tentu saja beliau lebih akan memberikan arahan-arahan, memberikan wejangan buat kita sebagai bekal untuk menghadapi tahun 2014. Pak Wakil, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kawan-kawan teman-teman ini sudah setiap hari Selasa berkumpul di sini melakukan apel pagi dari semua yang ada di UPP, yang ada di Jalan Cianjur berkumpul di sini setiap hari Selasa. Dan biasanya kita berkumpul di sana sambil duduk karena basil, jadi kita ngariung saja di sini. Kemudian pekerjaan yang sedang dihadapi sekarang adalah yang mendesak menyangkut implementasi perwal tentang peningkatan NJOP PBB, yang mana NJOP PBB ini insya Allah pada tahun ini akan naik dan sudah kita konsultasikan ke Dewan. Dan minggu ini mungkin dengan para lurah camat, makanya Pak Andri sekarang ada di tengah-tengah kita untuk mensosialisasikan tentang peningkatan naiknya NJOP ini. Naiknya NJOP di Kota Bandung berkisar 7 sampai 95% naik untuk PBB, nilai jual objek pajaknya, dan ini lebih kecil daripada Jakarta yang rata-rata 120 sampai 240%. Dan selain itu, selain implementasi NJOP PBB, juga kami mengeluarkan simulan untuk pajak, di mana ada perwal yang mengatur tentang pengurangan pajak PBB, baik itu untuk pensiunan, baik itu pensiunan PNS, pensiunan TNI maupun BUMN, dan juga untuk pemerhati lingkungan, termasuk juga gedung-gedung cagar budaya. Ini sudah kita persiapkan dan nanti akan kita luncurkan bersamaan nanti dengan sosialisasi dengan lurah camat yang insya Allah kalau tidak minggu ini minggu depan. Demikian mungkin Pak Wakil yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan memohon kiranya Bapak bisa memberikan wejangan, arahan pada kami semua. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berasun. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, saya banggakan, wabil khusus Pak Kadis, Pak Dandan, dan Pak Kabak Pak Hamdi. Alhamdulillah kita bisa bertemu silaturahim, ya. Menurut saya ketemu dengan Bapak yang kedua kali, ya, dengan kumpulan seperti ini. Saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan. Siapakah yang hidup ini mau sukses? Cung, acung.
Pertanyaan kedua, siapa yang hidup ini mau bangkrut? Itu saya alimnya. Mau tahu rumusnya? Kalau mau sukses, mau tahu rumusnya? Rumusnya sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan makhluknya yang bernama manusia, maka Allah memberikan harta kekayaan yang sangat berharga kepada kita. Para ulama mengatakan harta kekayaan untuk manusia yang paling sangat berharga adalah waktu. Apa namanya? Waktu merupakan harta kekayaan yang sangat berharga. Yang kedua, para ulama mengatakan umur manusia merupakan modal hidup yang paling utama dan pertama. Sekali lagi, umur manusia merupakan modal yang paling pertama dan utama. Oleh karena itu, kata para ulama, janganlah kalian belanjakan modal ini kepada hal-hal yang batil, yang tidak benar. Janganlah pakai modal umur ini dipakai untuk kepada hal-hal yang tidak benar. Kata para ulama, karena pergeseran antara siang dan malam, di dalam proses pergeseran antara siang dan malam terdapat sebuah marokah. Marokah itu adalah sebuah pertempuran, sebuah dinamika yang di dalamnya ada tentara-tentara Allah yang senantiasa datang kepada kita membawa hal-hal yang sangat ajaib, hal-hal yang sangat aneh dan tidak terduga. Ini nasihat para ulama. Jadi umur manusia itu adalah merupakan modal utama. Janganlah kalian gunakan, belanjakan modal itu kepada hal-hal yang tidak baik, yang batil. Karena kata para ulama, di dalam proses pergeseran antara siang dan malam itu ada malokah, ada sebuah dinamika pertempuran yang di dalamnya ada para tentara-tentara Allah datang kepada kita, datang kepada manusia, membawa hal-hal yang ajaib, keajaiban-ajaiban dan hal yang tidak terduga. Yang ketiga dari para ulama, kenapa waktu itu, umur itu merupakan modal yang paling utama? Kata para ulama juga, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kewajiban-kewajiban yang Allah telah taklifkan, Allah tugaskan kepada kita, aktsaru minal awqat, itu jauh lebih besar, lebih banyak daripada waktu atau umur yang Allah berikan kepada kita. Ini sikap para ulama terhadap waktu. Dari mana para ulama menyebutkan seperti itu? Kesimpulan itu adalah para ulama mengambil dari berbagai banyak ayat Al-Quran. Saking mahalnya sebuah waktu, saking berharganya sebuah jatah umur, ya, umur manusia ini, maka Allah SWT dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan waktu. Coba lihat, kalau kita mulai bangun subuh, Allah telah bersumpah kepada kita, wahai manusia, di waktu subuh kita nih, di waktu kita subuh ini, sebelum bangun subuh, kata Allah, wahai manusia, wal fajri, demi waktu fajar.
Makanya kalau subuh kita masih ngerengkol, subuh masih ngerengkol, pernah sholat tahajud, masih ngerengkol, cek Allah, wal fajri, demi waktu fajar. Bergeser sedikit, nah hari ini sekarang nih, pagi ini, bergeser Allah mengatakan, wadduha, demi waktu matahari setengah sepenggalahan, waktu duha. Lamun duha masih kerjaan sholat duha, cek Allah, demi waktu duha kamu. Bergeser lagi sedikit ke siang, Allah mengatakan, wan nahari, demi waktu nahar, demi waktu siang harimu. Kemudian bergeser lagi ke waktu malam, wal laili, demi waktu malam harimu. Semua waktu oleh Allah diberikan sumpah. Pergeseran waktu Allah berikan sumpah. Sumpah itu menunjukkan, kata sumpah biasanya menunjukkan untuk penguatan suatu persoalan. Kalau kita dituduh maling oleh seseorang, kemudian kita meyakini bahwa kita memang tidak maling, dan kita ingin mengatakan kepada publik, kepada dunia, bahwa kita tidak maling, kita tidak masalah apa yang dituduhkan. Biasanya apa lakukan? Apa dilakukan apa? Sumpah. Demi Allah saya tidak, bersumpah demi Allah. Artinya sumpah itu merupakan ya suatu kata, suatu kalimat yang dipakai untuk penguatan sesuatu masalah, untuk menunjukkan bahwa kita ini punya keseriusan dalam suatu persoalan. Artinya ketika Allah SWT bersumpah dengan kata umur yang kita miliki, maka Allah itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah tutup dengan surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, wal asri. Nah, kalau tadi wal laili, wan nahar, ya, wadduha, wal fajar, ya. Nah, kalau ini ditutup oleh Allah dalam ayat ini, wal asri, demi masa, demi jatah umurmu, demi jatah umur wahai para hamba Setyadi, Anda akan aku berikan 50-60 tahun. Namun kurang nyokot karena referensi SOP karena ASN 30 tahun umur orang. Demi jatah umurnya 60 tahun ini, kata Allah. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan bangkrut, rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, wa amilus sholihat, dan juga dia senantiasa dalam masa hidupnya menggunakan modal waktu tadi yang Allah berikan kepada kita. Amanu wa amilus sholihat, yaitu dengan menggunakan sebaik-baiknya, memperbanyak amal soleh, memperbanyak program-program yang positif, program kebaikan. Ini modalnya gampang tadi. Kalau kita mau sukses, tidak al-khusrun, tidak rugi, maka modalnya satu. Ya tadi, kita perhatikan umur ini, jatah umur ini adalah merupakan modal yang paling mahal dari Allah SWT. Ya. Modal yang paling mahal. Oleh karena itu, janganlah kalian gunakan, belanjakan modal ini kepada hal yang tidak baik, tapi pergunakanlah wa amilus sholihat, kepada hal-hal yang amilus sholihat, ya, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ya. Yang kedua, wa tawassaw bil haq, dan jadikanlah waktu ini dalam, kalau kita bekerja kolektif, maka dalam kerja kolektif dibutuhkan adanya saling menasihati satu sama lain. Nasihat dalam jalan hak, kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling nasihat dalam jalan kesabaran. Mengapa harus sabar? Karena kalau kita melakukan sebuah nasihat satu sama lain, kita saling menasihati, memang saling menasihati itu hal yang mudah diungkapkan, tapi agak sulit untuk dilaksanakan. Mau tahu
kehancuran pengikut Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam punya umat, punya pengikut. Nabi Shu'aib punya pengikut. Dua Nabiullah punya pengikut. Karena mereka sebagai pemimpin. Mereka itu pemimpinnya Nabi. Kang Emil, Pak Wali Kota, jeung Mang Oded mah boro-boro Nabi, ulama ke lain. Jangankan tingkat Nabi, tingkat ulama juga bukan. Kita bisa bayangkan, kalau setingkat Nabi saja pemimpinnya, tapi ketika di kalangan umatnya, di kalangan masyarakatnya, itu sudah tersendat, tersumbat proses saling nasihat menasihati. Nasihat sudah tersumbat, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kehancuran mereka, pengikut Nabi Soleh hancur, pengikut Nabi Shu'aib hancur. Kata Allah, walakin la tuhibbun nasihin. Sayang karena mereka tidak suka nasihat, maka ketika nasihat dalam sebuah komunitas sudah tidak berjalan, sudah tersumbat, sudah mandek, maka tunggulah kehancuran, kata Allah. Oleh karena itu, modal iman, amal soleh, dan saling menasihati. Saya berharap, yuk kita saling menasihati antara kita. Lamun Mang Oded ketingali melakukan sesuatu yang tidak benar, nasihati. Saya sangat dengan tangan terbuka, saya sangat sekali kalau dinasihati. Kalau Kang Dandan, Pak Dandan ini, Pak Kadi ini melakukan sesuatu yang tidak benar, nasihati dia. Tapi kita semua harus cinta nasihat satu sama lain. Saya kira hujan para peserta, atau mohon sakitlah. Nah, sekedar nasihat dari Allah SWT, bukan dari Mang Oded, tapi nasihat dari Allah SWT. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biasa terima kasih Pak Wakil yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Bagi para teman-teman, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dua anak. Siap, gagah ini. Tila mah pakai rambut sih. Masuk. Siap. Karena di mana dia? Dulu. Di sini ya. Wis. Waktu empat. Waalaikumsalam. Mana daman? Siapa? Kalian mau ibu aja bohong, mau pagi-pagi kalian ya? Dari mana jatuhnya letak? Dari darat ke kali. Dari mana jatuhnya cinta? Hati-hati ya. Karena banyak sekali kasus-kasus terjadi ya. Hati-hati ya. Kalau kita sering bertemu, ya, karena kita semua punya perasaan, ya. Hati-hati ya. Biasanya kita punya perasaan, ya, punya cinta, ya. Kemudian di rumah ada masalah, hati-hati. Ya, curhat. Hati-hati ya. Awas. Siap. Jangan sampai terjadi ya. Lamun ada naon balik ke imah.
Nah, kaosnya. Buka tuh emang mau. Ya betul. Bisa, Pak? Mohon terima kasih. Pak ini para kabit jadi ngobrol sama Pak. Sudah hadir mau hadir. Dia sampai sepi Pak Apek. Ya, entonces, Pak Novi. apa pilihannya? Mohon. BPPT. Oh, Pak dulu jangan Mas. Ya. Ya. Ini saya diundang oleh Kadis Yanjak Pak Dandan memberikan arahan tausiah yang memang ini acara setiap sepekan sekali ya, hari Selasa yang dilaksanakan oleh Pak Dandan dan kawan-kawan sama-sama Kadis Yanjak merupakan acara rutin. Biasanya ada penceramah dari luar ya. Kebetulan kemarin Pak Dandan ngobrol dengan saya juga punya waktu, alhamdulillah saya bisa hadir di sini dan tausiah. Jadi yang disampaikan apa harapan kepada saya? Harapan saya tadi ke teman-teman memberikan arahan agar kita mampu menggunakan aset untuk menggunakan modal hidup yang tidak oleh Tuhan, ada yang masalah umur yang ini diharapkan agar sisa waktu yang kita miliki hari ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, optimal untuk membangun kinerja sebagai amanat dari Allah karena kita semua sebagai PNS dan pelayan masyarakat. Mengenai target sendiri sudah Target, alhamdulillah kemarin berdasarkan hasil daripada APD berbagai pertimbangan semua, kami memang sudah mendapatkan bagi saya dan memberikan kontribusi PAD di Kota Bandung 2014 1,35 awalnya ya, tapi kemudian kita pembahasan lagi ya, dicoba-coba Pak Dandan mengatakan ya, masih memungkinkan naik 50 ya, sehingga jadi 1,4 ya. Nah, jadi akhir dari pembahasan kita dapat jadi 1,4. harapan untuk bisa mewujudkan target tersebut seperti apa? Gimana? Harapannya gimana gitu? Atau saran Bapak untuk kepada bisnisnya dan karyawan untuk bisa meraih target tersebut? Oke. Kalau harapan ya sebagai pimpinan mah di mana-mana juga harapannya namanya transportasi pertama yang ditarget kita sekarang tercapai. Dan untuk berikutnya 2015 saya harapkan berangkat dari pelajaran yang tahun ini tentu saja harus harapan saya harus lebih besar lagi. Oke, itu harapan. Siap ya? Siap. Ayo kawan, salam kak. Bapaknya Kesan kita pertama kita dapat motivasi ya. Kita berharap dengan beliau hadir di tengah-tengah kita memberikan motivasi supaya kita lebih bisa lebih baik. Karena memang tantangan kan lebih besar ya dengan target yang cukup tinggi 1,4 triliun, di mana tahun ini 2014 juga banyak event-event politik, sehingga kita berharap penerimaan pajak ini bisa tercapai di tahun 2012, dan kehadiran beliau tadi juga memberikan motivasi buat kita untuk lebih semangat lagi, lebih sukses lagi di tahun yang akan dimulai. Gini, kita kan bisa contoh ya,
kita melihat dari tahun ke tahun aja. Namanya tahun politik itu kan, ya kita berdoa semua aman, lancar ya masalah. Tapi kalau memang misalnya kita khawatir terjadi apa-apa kan juga, walaupun kekhawatiran ini adalah kekhawatiran yang jangan juga dilebih-lebihkan, wajar-wajar saja. Nah ini juga kan harus kita hitung-hitung. Ya, Pak, dengan mungkin satu malam berpengaruh nggak Pak tentang target itu? Iya. Berkurang nggak Pak? Kalau menyangkut masalah jam operasional hiburan dengan berlaku jam 12 pasti ada pengaruh khusus di pajak hiburan. Ya kan pajak lain kita masih ada 9 mata pajak. Jadi pajak hiburan itu adalah sebagian satu dari 9 mata pajak daerah. Sehingga ada pengaruh pasti ada, tapi kan tidak signifikan juga. Karena bagi saya yang paling penting adalah pajak harus berjalan, tapi roda ekonomi juga harus berjalan. Dan yang paling penting adalah bagaimana suasana kota yang kondusif, yang aman. Jadi kita sedang bahas, Pak Oli juga sedang bahas, dan keinginan dari pihak keamanan, Pak, terutama dari Polri seperti itu, kita akan kita hormati. Nah, kita saling menghormati karena ada yang lebih tinggi, yaitu masalah keamanan, masalah moral. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau menyangkut masalah yang lain, kita masih ada pajak restoran, pajak apa. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh semua adalah bagian dari menata hidup, menata kota yang lebih baik. Ya. Syukur-syukur kalau saya dengar kan dari Pak Wali kemarin udah mengarah pada ya agak jam 12 staying lah gitu, mungkin jam 1 dan sebagainya. Yang pasti kalau kita berbicara tentang keamanan moral terhadap hiburan, bukan berarti mereka harus dikurangi saja, tetapi bagaimana tata kelola hiburan itu, misalnya tata kelola miras ya, itu harus kita perbaiki. Misalnya tidak boleh sembarangan mengeluarkan. Kemudian yang bisa masuk ke tempat hiburan itu umur berapa ya, juga dilihat. Nah, ini yang paling penting seperti itu. Dari 1,4 itu yang paling besar di sekitar mana? Yang paling besar di pajak BPHTB ya, hampir 460 miliar, hampir 500 ya Pak. Kalau Restoran hanya sekitar 100 miliaran. Hotel juga 199. PBB 350. Jadi paling besar masih BPHTB. Terima kasih Pak.